Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali buat kita hari ini dalam sapaan firman Tuhan dan renungan kita untuk hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat. Teruslah merenungkan firman Tuhan, teruslah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, berlaku baik dan benar, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan. Kita selalu geram, kita selalu kesal, bahkan kita marah ketika ada orang-orang yang munafik. Kita kesal sekali melihat orang-orang yang terlihat di depan kita senyum, baik, menyapa kita, ramah. Tetapi ketika di belakang kita, dia berusaha untuk menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita marah sekali kepada orang-orang yang seperti itu. Mungkin ketika kita menonton sinetron, karena sering sekali ada peran-peran yang antagonis, yang pura-pura berlaku baik, orang-orang yang munafik. Kalau di depan orang ia senyum, ramah sekali, tapi ketika di belakangnya dia bahkan merencanakan yang jahat kepada orang-orang yang dia senyumi tadi. Maka kita yang menonton kadang-kadang kita tarik napas, kita geram sekali melihat orang seperti itu. Dulu ketika saya menonton peran-peran antagonis di sinetron-sinetron yang seperti ini, saya selalu kesal. Saya merasa lebay banget. Sudah, matikan TV yang seperti itu. Matikan tontonan yang seperti itu. Nggak usah nonton seperti itu lagi. Kesal kita melihatnya. Karena kita pikir itu terlalu dibuat-buat. Masa sih ada orang-orang yang berlaku sampai seperti itu, berlaku munafiknya seperti itu, kelihatan baik sekali padahal jahat sekali. Kita nggak percaya ada orang yang seperti itu. Saudara-saudara, saya mau katakan ternyata kalau saya melihat kemungkinan besar bahwa director atau sutradara-sutradara atau penulis skrip-skrip tulisan sinetron-sinetron itu, saya yakin itu mengambil dari apa? Dari kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan duniawi ini. Dan saya melihat bahwa kenyataan orang-orang munafik bukan saja hanya berada pada orang-orang duniawi, tetapi juga pada orang-orang sorgawi, orang-orang rohani. Ya, orang-orang yang rohani, yang selalu beribadah, yang selalu berpuasa, selalu berdoa kepada Tuhan, tapi sikap dan perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia sedikit pun menjadi anak Tuhan. Dan ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saudara-saudara. Kalau kita lihat saudara-saudara dari ayat yang sebelumnya dan dari judul firman Tuhan ini saja, mari kita lihat dulu supaya kita tahu apa sih konteks firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Kenapa sampai Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memperbarui, Tuhan akan memberikan, memuaskan ketika kita di tanah yang kering, dan Tuhan akan memberikan sama seperti ini, macam-macam lah. Nanti kita lihat dulu ya. Ini kesalehan, judulnya kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ternyata ada orang yang saleh yang palsu. Dia kelihatannya beribadah, kelihatannya bertuhan, kelihatannya rohani banget. Padahal ternyata dia adalah orang yang jahat sekali. Kadang-kadang di situ yang kadang kita tidak bisa terima. Ada ya orang yang seperti ini. Ya. Dan kita selalu di gereja baik sekali. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari kita adalah orang yang jahat. Ya, dikatakan begini. Ini Tuhan sangat marah sekali. Bahkan dia perintahkan kepada Yesaya supaya dia menyerukan ini. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Bayangkan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Untuk menyatakan apa? Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nyatakan dengan nyaring,
Dan jangan tahan-tahan bagaikan sangkakala. Artinya Tuhan memerintahkan supaya Yesaya menunjukkan dosa-dosa mereka yang luar biasa jahatnya. Tuhan marah sekali kepada mereka dengan perilaku-perilaku yang munafik seperti ini. Dia katakan kemudian ayat 2-nya, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal jalanku. Ini, mereka mencari-cari Tuhan dan suka mengenal jalan Tuhan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Padahal tidak. Seperti melakukan yang benar, tapi tidak, ya kan? Nah ini ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Menuntut pula kepada Tuhan, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang melakukan kehendak Tuhan terus, ya. Artinya orang-orang yang rohani kelihatannya. Tapi apa? Yaitu, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Ini tuntutan-tuntutan mereka. Mereka berdoa seakan-akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa dan mereka bermohon kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkannya karena mereka munafik. Makanya dikatakan Tuhan ini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih terus mengurus urusanmu. Ketika mereka melakukan ibadah dan puasa, tapi tetap hanya memperhatikan diri sendiri, egois dan individualis, gak pernah mau memperhatikan kehidupan orang lain, memperhatikan kesusahan orang lain, membantu orang lain. Mari kita lihat, ya. Dan kamu mendesak semua buruhmu. Ini perlakuan orang-orang yang memiliki hamba, memiliki budak, ya kan? Selalu memperlakukan mereka dengan tidak baik, sesuka hati mereka, ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Bayangkan berpuasa tapi berbantah dan berkelahi. Bahkan lebih parah lagi, meninju orang, memukul orang. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, kalau kita tidak bisa menahan diri untuk berkelahi, jangan mau berpuasa, karena itu merendahkan Tuhan sekali. Jangan berlaku munafik di hadapan Tuhan. Terlihat kita berpuasa padahal perilaku kita jahat sekali. Puasa yang dikehendaki Tuhan adalah puasa bukan lahiriah, tapi puasa rohania. Ketika kita bisa menahan mulut kita dari berkata-kata dengan yang jorok, menghakimi orang, menghina orang. Ketika kita bisa boleh menahan diri kita 1 hari, 2 hari, 1 minggu, satu bulan, bahkan seterusnya berpuasa untuk tidak memfitnah, untuk tidak menyakiti hati orang lain. Itulah puasa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun saya mau katakan kepada kita, memang kita juga harus melatih diri kita untuk berpuasa kedagingan kita. Karena ketika kita lapar dan haus, emosi kita terlalu tinggi. Itu benar. Tetapi kalau kita bisa menjaga atau berpuasa secara rohani, puasa lahiriah itu tidak penting. Makanya yang paling penting itu puasa rohania, ya. Jangan berpuasa lahiriah kalau kita berlaku rohani kita tidak baik. Nah ini yang Tuhan tidak kehendaki dari mereka. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Sampai di situ Tuhan marah dengan puasa-puasa mereka. Makanya Tuhan mengatakan seperti ini, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi berpuasa itu harus memikirkan membebaskan orang lain, memberikan sukacita kepada orang lain, mau membantu orang lain yang menderita. Kalau dia kelaparan ini, ya kan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, ya kan. Artinya mau memberikan makanan, membagikan makanan kepada orang-orang yang lapar, mau memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian, mau membawa ke rumah kita, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang tidak punya rumah. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan makanya firman Tuhan berkata pada hari ini, langsung saja ke ayat 11 tadi, firman Tuhan ini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ketika kita beribadah dan berlaku benar,
maka Tuhan akan menuntun kita ke jalan mana yang harus kita jalani. Pilihan yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan berada di persimpangan. Tuhan akan menolong kita apa yang harus kita lakukan. Inilah berkat Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti kemana dia harus mau pergi, apa yang harus dia lakukan. Ya, tapi orang yang benar dan setia taat kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tuntunan kepadanya jalan yang terbaik, tempat yang terbaik yang harus dia tuju. Luar biasa bukan? Dan kemudian, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, bahkan ketika kita berada di tanah yang kering. Artinya tempat penderitaan, tempat pergumulan, Tuhan akan memuaskan kita. Ya, Tuhan akan mencukupkan berkat-berkatnya kepada kita. Dia akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita. Di tempat-tempat yang menderita sekalipun, Tuhan akan memberkati hidup kita. Baru yang kemudian, dan akan membaharui kekuatanmu. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini sebagai orang-orang yang percaya, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan, banyak sekali penderitaan, banyak sekali pergumulan, dan tenaga kita akan terkuras untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan ketika menghadapi orang-orang yang jahat. Tetapi Tuhan selalu memperbaharui kekuatan kita supaya kita dimampukan terus untuk berjalan dan menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesesakan, yang penuh dengan pergumulan, bahkan penderitaan. Jadi kita dimampukan oleh Tuhan untuk apa? Bertahan terus dalam setiap situasi yang sulit sekalipun. Kita terus diberikan kekuatan berulang. Tuhan akan apa? Berulang-ulang, ya. Berulang-ulang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita lemah, kembali akan dikuatkan. Ketika kita sudah lelah, kembali Tuhan akan kuatkan. Ada kalanya kita, Tuhan bagaimana ini, aku sudah capek. Tuhan bagaimana ini, aku sudah lelah. Ingatlah, kadang-kadang memang hampir kita bisa berputus asa melihat situasi yang sulit, melihat situasi orang-orang yang jahat. Tapi ingatlah, Tuhan selalu mengembalikan kekuatan kita. Orang-orang yang tulus dan melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dia katakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti taman yang diairi dengan baik. Saudara-saudara, kita sama seperti taman yang diairi dengan baik, berarti subur. Tumbuh-tumbuhan yang sekitarnya itu tumbuh subur karena diairi, dengan disiram dengan baik. Artinya kebutuhan-kebutuhan kita akan diberikan dengan yang terbaik, sehingga kita akan bersuka cita. Kita akan hidup dengan bahagia. Ada begitu banyak orang saat ini yang tidak bahagia. Ya, menjadi orang percaya kita harus bahagia. Saya mau katakan kepada kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, seberat apapun pergumulan kita, ingatlah, kita harus bahagia. Katakan di dalam hatimu, ya Tuhan, aku tidak mau hidup susah-susah lagi. Aku tidak mau menderita lagi. Aku mau hidup bahagia. Perintahkan kepada hatimu supaya engkau hidup bersuka cita, supaya engkau hidup berbahagia. Jangan katakan bagaimana aku mau berbahagia, bagaimana aku bersuka cita, sementara kehidupanku dalam keadaan yang pelik. Katakan kepada hidupmu, kepada hatimu, aku mau berbahagia sekalipun aku mengalami penderitaan. Maka engkau akan kuat. Itu. Dan saya percaya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Tapi ingat, kadang-kadang yang terjadi kesulitan demi kesulitan itu karena dosa-dosa kita. Makanya Tuhan kadang-kadang izinkan kita bergumul supaya kita apa? Supaya kita menyadari dan kembali ke jalan yang benar. Itu. Supaya kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Makanya berbahagialah selalu. Jangan lupa untuk berbahagia. Jangan mudah bersungut-sungut. Jadi sekarang jangan mau bersungut-sungut lagi. Jangan mau lagi dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang selalu saja merasa kurang, merasa susah, ya, apalagi orang Batak, selalu tuki, ya kan? Kalau isukut tuh kita baru kabar sadarion, ya sama. Jangan bilang begitu. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepadaku. Jadi semangat. Ketika kita mengatakan seperti itu membangkitkan semangat kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, lemah, tapi ketika kita menghadapi itu dengan cara yang negatif, maka itu akan membuat
situasi kita, tubuh kita semakin hancur. Tapi ketika kita menghadapi itu dengan positif, Tuhan, aku tahu bahwa penyakitku itu luar biasa beratnya, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Itu. Jadi sehingga itu akan menyukakan hati kita. Berlakulah benar, berlakulah adil di hadapan Tuhan, jangan lakukan kejahatan lagi. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Engkau akan berbahagia. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan Tuhan memberkati kita. Amin.